Penekanan di sini apa coaching pointnya game nanti tergantung dari pengantar skill dan komponen skill. Apabila pengantar skill mulai dari pemanasan kita serius, di pengantar skill kita serius, berjalan maksimal, komponen skill juga begitu. Di game ini pasti berjalan bagus. Jadi pelatih tidak terlalu banyak mengomentari di sini kalau misal pemainnya sudah menjalankan dengan bagus di pengantar skill sama komponen skill. Makanya fungsi pelatih ketika di pengantar skill sama komponen skill harus benar-benar tahu bisa mengidentifikasi masalahnya. Di sini pun juga begitu, kalau misalnya salah ya kita tetap mengidentifikasi. Cuman kalau misalnya dia sudah serius otomatis di sini ya tetap ngomong, misalnya salah cuman tidak terlalu sering lah. Ya kurang lebih begitu. Makanya ketika latihan pengantar sama komponen harus benar-benar serius supaya pemain ketika di dalam game dia sudah terima di oleh sensoriknya sudah benar-benar itu namanya dia dapat ketika latihan dia bukan hanya dapat keringat tapi benar dapat ilmu ketika latihan itu benar. Oke, gitu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mempresentasikan ya tentang teori fase pengembangan skill yaitu shooting untuk atlet atau anak usia 10 sampai 13 tahun. Ini saya akan memberikan beberapa materi teori tentunya tentang materi shooting ya. Tujuan shooting di sini pelatih memahami konsep latihan shooting pada fase pengembangan skill 10 sampai 13 tahun. Dan pelatih mampu mempraktekkan latihan pengembangan skill shooting dari mulai pengantar skill, komponen skill, dan game. Apa sih pengantar skill itu? Pengantar skill itu kayak kita sebagai kayak pengantarnya, kalau kayak itu perannya sebelum menuju ke komponen skill. Komponen skill yaitu kayak latihan intinya. Jadi di sini kayak pengantar kayak menuju ke komponen skillnya atau latihan intinya begitu, kurang lebihnya begitu. Kemudian yang terakhir game, kita mempraktekkan hasil latihan dari pengantar skill sama komponen skill. Dan yang ketiga, pelatih mampu mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dalam latihan pengembangan skill shooting. Jadi pelatih harus mampu menganalisis dan memperbaiki kesalahan apabila si pemain itu melakukan kesalahan dalam waktu latihan pengantar skill maupun komponen skill. Seperti kemarin yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya, yaitu tentang materi melatih, cara-caranya bagaimana di situ. Struktur prakteknya di sini aktivitasnya ini tergantung pelatih ya mau pakai kurang. Ini kurang lebih itu kerangan seperti ini, bisa dimodifikasi seperti apapun. Oke, next. Konsepnya seperti apa? Jadi seperti ini kalau kita bisa dibaca lah ini ya, kurang lebihnya seperti ini. Voting dengan bagaimana cara melakukannya, dan kita kemudian pakai 5W, 1H, apa, siapa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana. Mengapa tujuan suatu adalah pastinya untuk mencetak gol. Yes, tidak usah dipertanyakan ya mulai itu. Ya, voting dengan kura-kura kaki dalam keluar itu serah, yang penting tujuannya kita untuk masuk ke dalam mencetak gol. Mungkin kaki dalam untuk bouncing, keluar juga bisa ya, shooting dari umpan samping, terobosan, backpass, dan metodenya tetap pertama kita kasih penjelasan seperti apa sih metode ini kita shooting, hari kita latihan shooting harus begini itu modifikasi pelatih sendiri, dan demo pelatih mendemokan ya, harus mendemokan supaya pemain itu paham. Kadang pemain ini kan masih nggak paham kalau bisa jelaskan secara lisan. Dan experience, dan di sini kita melakukan experience, instruktur meminta satu grup mencoba praktek melatih grup lainnya. Dan kalau misalnya grup lain atau grup teman sebaya dia mempraktekkan, dia jadi jauh lebih paham. Oke. Dan ini model sesi 1, contoh ini pengantar skill ya. Organisasinya seperti ini, buat kotak ya, 2x2 atau pisaunya sesuai lah. Ini gawang kecil, berjarak 15 meter, sini 15 meter. Ya, jarak jangan lewat. Satu pemain ini, satu ini, pemain melakukan dribble dan melakukan prasoting, gambar kiri itu yang garis begini ini dribble sampai sini lakukan shooting, ini kawan ya. Dan nomor 2, pemain menerima pas
Ya, di sini ada kombinasi passing ke sini, dribble sedikit, maksudnya kontrolnya first start itu langsung shooting ke sini, kontrol dan prasotek gimana. Khusus untuk kucing poinnya, penekannya posisi badan rendah, ya, kaki tumpu di samping bola, tekanan kurang tepat di tengah bola, terus garis bawah tengah bola dan seterusnya. Tapi pelatih udah paham di sini ya. Apalagi kalau teman-teman pelatih sudah banyak pengalamannya pasti udah paham. Apalagi dia mantan bekas main, pasti pelatihnya paham lah bagaimana sih shootingnya itu gimana. Tapi untuk kadang untuk misalnya untuk teman-teman atau baru pemulai gimana sih cara melatih shooting atau gimana, atau teman yang masih baru-baru mungkin dia kayak pindah cabur mutasi, mungkin dia dari voli ingin mencoba melatih sepak bola, oke lah nggak apa-apa, nanti kita sama-sama belajar di sini. Main common skill ini anak 4 versus 2 by 3 versus 2 di sini ya. Hit segi 6 apa semuanya 4 versus 2. Jadi pemainnya misalnya contoh ini kita mau menyerang, di sini kan ada 3, ini masuk ke sini bisa 4 versus 2 atau gimana. Hit segi 6 atau bisa menyesuaikan lah levelnya ya. Satu penjaga gawang, 3 versus 2 di tiap area. Ini 3 versus 2 di tiap area. Kuning 3, merah 3, 2, merah 2, kuning 2. Ya, pemain dilarang pindah area, skor dari shooting di area sendiri. Penekanannya struktur, ketupat 1, ini 2, ini 1. Ya, dikasih bola untuk cari shooting. Sentuhan pertama menentukan untuk shooting. Makanya di sini first start itu kita harus sebelum shooting kita harus bisa memakai first start. First start itu menentukan bola mau dari kemana, pokoknya menentukan. Maka dari itu first start harus sebelumnya harus benar-benar bagus first startnya. Kemudian posisi badan rendah membungkuk sama seperti yang tadi ya. Kemudian di sini misalnya merah megang bola, apa sih fungsinya merah ini? Nah, fungsinya ini untuk membuka ruang pemain kuning agar dia mengikuti, supaya pemain merah ini ada peluang atau ruang untuk melakukan shooting di sini. Misalkan shootingnya di sini ya, jari-jari jauh di sini. Tapi usahakan kalau misalnya pemain kuning ini ngepres di sini ya nggak bisa ada peluang shooting, makanya merah ini bergerak terus biar ada ruang temennya untuk melakukan shooting di sini. Ya. Dan game makanya itu game kita fokus pada latihan hari ini. Game di sini tentunya kurang lebih kita harus fokus kita ke shooting. Jadi misalnya kesalahan kayak passing, dribble ya terlalu banget lah. Karena fokus kita latihan harian dan shooting, makanya kita koreksi hari ini shooting. Mungkin untuk dribble langsung oke lah dibenahin, cuman tidak usah terlalu banget lah. Yang penting kita fokus latihan harian apa baru kita ganti. Model sesi 2. Oke, sini ada pengantar skill ya. Sama pengantar skill yang sesi 2 buat 3 gawang kecil seperti ini. Taruhlah 3 meter atau berapa lah, itu menyesuaikan lah. Pemain dribble diari dengan shooting. Di sini dribble shooting, jangan sampai shootingnya ini kayak diisi kayak tengah-tengah gitu loh. Biar pemain itu ya fokus, ada arahnya. Kalau jangan sampai melebar ke sana ke sana. Itu di sini ada sasaran gitu loh. Sudah di sini shooting ya. Nah, fokus seperti itu. Nah, dan common skill di sini orangnya saya menyesuaikan lah nih. Buat area tengah kurang lebih di sini 3 meter. 1 penjaga gawang, satunya sini sama sini, 2 harus 1 di tiap area. 2 atau gimana bisa menyesuaikan lah pokoknya. Pelatih bebas berkreasi, ini hanya sebuah gambaran kerangkanya. Boleh dimodifikasi seperti apapun lah. Itu kreativitas seorang pelatih. Di sini pemain bisa dribble, kita terima passing ke area tengah untuk shooting tanpa dijaga. Ini dapat di sini, bisa dribble ke sini. Ya, langsung shooting di sini bisa kalau misalnya di sini tidak ada lawan yang mengeblok atau bagaimana, ada ruang langsung shooting. Makanya pemain merah ini harus aktif. Kalau dia tidak aktif, memancing pemain kuning atau lawan ini ya susah temennya untuk buka ruang. Dan ini harus diterapkan dalam kemudian game nanti di sesi ketiga, yaitu game. Ya, di sini game. Makanya penekanan di sini apa coaching pointnya game nanti tergantung dari pengantar skill dan common skill. Apabila pengantar skill mulai dari pemanasan kita serius, di pengantar skill kita serius, berjalan maksimal, common skill juga begitu. Di game ini pasti berjalan bagus. Jadi pelatih tidak terlalu banyak mengomentari di sini kalau misal pemainnya
sudah menjalankan dengan bagus di pengantar skill sama komunal skill. Makanya fungsi pelatih ketika di pengantar skill sama komunal skill harus benar-benar tahu bisa mengidentifikasi masalahnya. Di sini pun juga begitu, kalau misalnya salah ya kita tetap mengidentifikasi. Cuman kalau misalnya di pengantar skill dimulai dari warming up sampai komunal skillnya dia sudah serius, otomatis di sini ya tetap ngomong misalnya salah, cuman tidak terlalu sering lah. Ya kurang lebih begitu. Makanya ketika latihan pengantar sama komponen harus benar-benar serius supaya pemain ketika di dalam game dia sudah terima di memori, sensoriknya sudah benar-benar, itu namanya dia dapat ketika latihan, dia bukan hanya dapat keringat tapi benar dapat ilmu ketika latihan itu gitu. Nah makanya di sini ubah dalam struktur bebas, pelatih itu seni, coach itu adalah seni, coach is art, boleh berkata seperti apapun. Bentuk latihan adalah sebuah contoh. Itu diperkenankan mengubah bentuk latihan selama masih dalam berada suatu konsep kreatif dan pengembangan ya. Setelah itu struktur seperti itu. Terima kasih ya, mungkin sampai sini saja kita sharing-sharing tentang materi kepelatihan. Mungkin next ada bentuk latihan heading atau apa nanti mau scoring, build up, mungkin bisa next untuk video berikutnya. Oke, sampai sini guys, semoga bermanfaat. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.